Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Ikhwani yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam channel kami Debu Kebaikan, yang mana di sini kami akan memberikan sedikit manfaat bagaikan debu di luasnya gurun Sahara. Manfaat yang kita bagikan mungkin cuma sedikit, namun mudah-mudahan itu bisa menjadi nilai yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kawan yang dirahmati Allah, kita sudah masuk di tanggal 19 Ramadan. Itu artinya beberapa hari lagi atau 10 hari lagi mungkin Ramadan akan meninggalkan kita. Sedih ya, tapi ketahuilah kita masih ada kesempatan 10 hari untuk bisa mengejar apa yang tertinggal. Akhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu banyak kita ketahui bahwasanya di situ para ulama banyak memberikan ciri-ciri bahwasanya terjadinya Lailatul Qadar itu akan tiba atau akan terjadi di akhir 10 akhir bulan Ramadan. Oleh karena itu pada video kali ini insyaallah Al-Faqir akan membahas tentang Ramadan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Kita akan membahas Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam satu surat khusus. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu adalah satu surat khusus yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada kita bagaimana Lailatul Qadar itu terjadi dan apa fadilah daripada Lailatul Qadar. Para ulama berbeda-beda pendapat tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar tersebut. Banyak pendapat, diantaranya Ibnu Abbas, Imam Syafi'i, dan ulama-ulama yang lain. Artinya, memang Lailatul Qadar adalah sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak bisa kita ketahui kapan tibanya Lailatul Qadar tersebut. Mungkin ada beberapa orang pilihan yang dekat dengan Allah yang mengetahui atau mereka mengerti ciri khusus daripada Lailatul Qadar sehingga mereka tahu bahwasanya malam tersebut adalah Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar adalah sesuatu yang gaib, yang tidak kita ketahui pastinya, maka untuk membahas kapan tibanya waktu Lailatul Qadar itu saya rasa kurang begitu ada manfaat yang besar bagi kita. Tapi yang perlu kita bahas, yang perlu kita ketahui adalah apa yang seharusnya kita lakukan, yang seharusnya kita ketahui, yang seharusnya kita persiapkan agar kita bisa memaksimalkan malam-malam Lailatul Qadar kita. Itu yang seharusnya kita ketahui, yang seharusnya kita pelajari. Di sini Al-Faqir akan membaca kitab Dzikrayat wa Munasabat. Kitab Dzikrayat wa Munasabat ini adalah karya Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Di dalam kitabnya beliau membahas Lailatul Qadar ada 2 pembahasan. Yang pertama pembahasan tentang apa yang seharusnya kita persiapkan, apa yang seharusnya kita lakukan di malam-malam bulan Ramadan atau malam-malam Lailatul Qadar tersebut. Di sini disebutkan bahwasanya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin Lailatul Qadar ma aqulu fiha. Suatu saat Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau bertanya
kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau tanyakan? Bukan, beliau tidak bertanya, wahai Rasul, kapan Lailatul Qadar itu ada? Tidak. Tapi ini kecerdasan daripada Siti Aisyah. Beliau bertanya tentang amalan apa yang seharusnya aku lakukan, wahai Rasul, ketika malam Lailatul Qadar itu datang. Ketika aku bisa melihat malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku katakan di situ? Aku perbanyak. Maka jawaban Rasul SAW, qauli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah. Nabi menjawab, wahai Aisyah, apabila engkau tahu bahwasanya malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka katakan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha pengampun, engkau maha pemberi maaf, ya Allah. Maka engkau juga menyukai, mencintai ampunan, maka ampuni aku, ya Allah. Ini yang diajarkan Rasul SAW. Diajarkan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika malam-malam bulan Ramadan, malam-malam ganjil, maka perbanyak doa ini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khamsah. Al-Imam Khamsah adalah perawi hadis yang terdiri dari 5 imam. Jadi perawi hadis itu ada rawahus sab'ah, ada rawahus sittah, ada rawahul khamsah, ada rawahul arba'ah, dan seterusnya. Kalau rawahus sab'ah itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah. Ya. Kalau misalnya diriwayatkan oleh 6, maka yang meriwayatkan adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam. Siapa saja? Yaitu Imam Nasa'i, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad. Oleh karena itu, hadis ini sangat kuat kedudukannya. Dan juga bahkan Shahahahu Tirmizi, Imam Tirmizi mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis sahih. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Lailatul Qadar itu datang atau malam-malam ganjil, hendaknya kita memperbanyak bacaan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian diriwayatkan juga waqad jaa'a fil hath wat targhib fi talabil 'abd min maula al afwa wal afiyah ma akhrajahu Tirmizi. Diriwayatkan bahwasanya suatu hari Al-Imam Ibnu Abbas, bukan Imam Ibnu Abbas, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib suatu hari pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, alimni syai'an as'alahu Allah Ta'ala. Wahai Nabi, wahai Muhammad, Imam Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib ini adalah pamannya Rasulullah. Tapi beliau tetap menghormati Rasulullah dengan memanggil beliau Rasulullah. Tidak memanggil wahai ponaanku, tidak. Tapi beliau memanggil ya Rasulullah. Karena apa? Menghormati Rasulullah. Wahai Rasulullah, ajari aku cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajari aku doa apa yang seharusnya aku ucapkan. Aku panjatkan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad tidak menjawab. Ketika ditanya seperti itu, Rasulullah diam, enggak menjawab. Kemudian Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa doa yang harusnya aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka baru ketika ditanya kedua kali, Rasulullah menjawab, ya amma Rasulillah, wahai paman daripada Rasulullah, is'alillah al-afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah, minta kepada Allah afiyah. Afiyah itu adalah keselamatan.
Di sini ada satu poin yang seharusnya kita bahas. Apa? Yaitu adalah perbedaan antara sihah wal afiyah. Apa sih perbedaan antara sihah wal afiyah? Kalau kita kan biasanya ketemu orang terus kita doakan mudah-mudahan sehat wal afiat. Ya, mudah-mudahan kita diberikan sehat wal afiat. Bedanya apa? Sehat wal afiat itu. Sebenarnya dalam segi bahasa keduanya itu sama. Sama-sama kesehatan. Tapi bedanya kalau sihah itu adalah as-sihah lil jasad. Kesehatan untuk jasad kita. Mudah-mudahan saya sihah. Maksudnya apa? Mudah-mudahan saya nggak sakit. Jasad kita aman-aman saja. Nah, tapi kalau al-afiyah itu adalah kesehatan zahiran wa batinan. Kesehatan, keselamatan zahir dan batin. Jasad kita iya, terus batin kita juga. Mungkin kesehatan akal. Itu namanya afiat. Maka orang yang tidak berakal, orang gila, itu berarti dia tidak afiat. Ya. Atau misalnya kesehatan rohani kita. Misalnya kita rohaninya, hati kita lagi gundah gulana, oh berarti kita nggak afiat. Nah, karena kita lagi tidak sehat rohani kita. Atau misalnya kita kena fitnah. Kita lagi difitnah oleh seseorang, oh berarti kita tidak afiat. Maka permintaan sehat wal afiat, maksudnya sehat adalah sehat jasad kita, sedangkan afiat itu adalah kita terbebas dari mara bahaya, baik itu di jasad kita atau rohani kita atau batin kita. Nah, itu adalah perbedaan sehat wal afiat. Poinnya di sini adalah ketika kita mengetahui atau memiliki tanda-tanda bahwasanya malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Karena disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak ampunan. Banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Mungkin ini sedikit yang bisa Fakir bahas. Insya Allah next ke depan kita akan melanjutkan apa yang dibahas oleh Sayyid Abuya Muhammad Al-Maliki di dalam Lailatul Qadar. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.